Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bahrudin SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Kami dari kelompok 1 kelas RE akan menyampaikan materi mengenai Wali Songo dan Jaringan Ulama Nusantara. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melani Azhara Amelia dengan NPM 202414500251. Perkenalkan, nama saya Hukum Prasetyo, NPM 2024 1457 0005. Latar belakang, Wali Songo adalah sekumpulan tokoh penyebar Islam yang memiliki peranan yang sangat besar dalam proses Islamisasi di Nusantara, terutama di Tanah Jawa pada perempat abad ke-15 hingga paruh kedua abad ke-16. Banyak hal menarik yang bisa dicermati ketika kita membahas tentang Wali Songo, mulai dari sejarah tokoh-tokohnya yang fenomenal dan penuh dengan balutan cerita mistik, hingga tipologi dakwahnya yang kompromistis serta akulturatif. Kesemua ajaran luhur tersebut merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari ajaran Islam sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kerahmatan. Makna Wali Songo. Kata Wali Songo merupakan kata majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari waliullah yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi, Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Jawa. Anggota Wali Songo 1. Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyebarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Dalam proses penyebaran Islam, ia menggunakan beberapa metode, yaitu diantaranya yang pertama ada metode perdagangan. Sunan Gresik berdagang sambil menyebarkan ajaran Islam. Ia mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan Manyar dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk menarik simpati mereka. Yang kedua ada metode pendidikan pesantren. Ia mendirikan pesantren untuk mendidik para pemimpin umat dan menyebarkan ajaran Islam lebih luas. Pendekatan ini mengadaptasi model pendidikan biara yang digunakan oleh pendeta dan biksu. Yang ketiga ada pengobatan gratis. Sunan Gresik dikenal sebagai tabib yang mengobati masyarakat secara gratis tanpa membedakan status sosial. Hal ini membuatnya sangat dihormati dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Sunan Gresik memiliki pemikiran yang progresif untuk zamannya, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia percaya bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Melalui pengobatan dan pendidikan, ia menunjukkan bahwa Islam dapat membawa manfaat yang nyata bagi kehidupan sehari-hari. Nama aslinya adalah Raden Ahmad yang lahir di Kerajaan Champa, Vietnam. Sunan Ampel memainkan peran vital dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan yang unik dan adaptif. Ia membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal dan menggunakan metode dakwah yang menghormati budaya setempat. Salah satu cara dakwahnya yang terkenal adalah pemberian kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada masyarakat, yang hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat untuk menerimanya. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai obat untuk demam dan batuk. Sunan Ampel juga mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di mana para santri diajarkan tentang agama serta nilai-nilai sosial. Sunan Giri yang bernama asli Raden Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, murid Sunan Ampel, yang dikenal juga dengan Raden Paku. Sunan Giri memulai perjalanan dakwahnya setelah belajar di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mendirikan pesantren di desa Sidomukti pada tahun 1487 Masehi, yang kemudian dikenal dengan Giri Kedaton. Sunan Giri dikenal dengan metode dakwahnya yang inovatif. Ia menciptakan lagu-lagu dan permainan anak-anak untuk memudahkan pemahaman ajaran Islam di kalangan generasi muda. Pemikiran Sunan Giri sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya serta pendidikan yang diterimanya. Ia mengedepankan pentingnya pendidikan agama yang mencakup aspek spiritual dan sosial. Yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Ia dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Sunan Bonang memulai dakwahnya di Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan langkar dan berhasil mengislamkan Adipati Kediri.
Ia juga menciptakan alat musik bernama bonang dan menggunakan pertunjukan seni untuk menarik perhatian masyarakat. Melalui kesenian ini, ia menyisipkan ajaran Islam dalam bentuk tambang dan suluk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sunan Bonang juga seorang sastrawan. Ia menulis banyak karya sastra termasuk Kiptal, Tambihul Ghafilin, dan tembang legendaris seperti Tombo Hati yang berisi pesan-pesan moral dan ajaran agama. Dalam pemikirannya, Sunan Bonang mendalami ajaran tasawuf dan filsafat Islam. Ia mengajarkan pentingnya iman, tauhid, dan makrifat kepada pengikutnya. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ia adalah anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilaktikta atau Raden Sahur. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang mubalik yang aktif berdakwah dengan pendekatan kultural. Ia menggunakan seni dan budaya Jawa seperti wayang kulit dan gamelan sebagai media dakwah. Beberapa tradisi yang diciptakan antara lain perayaan sekaten atau perayaan kelahiran Nabi Muhammad, gong sekaten, alat musik yang digunakan dalam perayaan, dan tembang ilir-ilir, lagu yang mengandung nilai moral dan ajaran Islam. Pemikiran Sunan Kalijaga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat Jawa pada masanya. Ia percaya bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang toleran dan akomodatif terhadap budaya setempat. Sunan Kalijaga berpendapat bahwa jika ajaran Islam mudah dipahami dengan baik, maka kebiasaan lama akan hilang dengan sendirinya. Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim atau Raden Syarifuddin. Ia lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam Duwur di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, yang menjadi pusat dakwahnya. Sebelum menyampaikan ajaran Islam, ia mengutamakan pengentasan kemiskinan melalui etos kerja keras, kedermawanan, dan solidaritas sosial dalam berdakwah. Sunan Derajat menggunakan pendekatan budaya lokal seperti tembang dan gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam. Pemikiran Sunan Derajat berpusat pada nilai-nilai sosial dan keadilan. Ia percaya bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas sebelum memperkenalkan ajaran agama. Filosofi ini tercermin dalam pepatah terkenal, "Berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar," yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama. 7. Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq atau dikenal sebagai Raden Undung. Lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Ia menggantikan posisi ayahnya sebagai senopati setelah ayahnya gugur dalam pertempuran. Kiprahnya dalam militer memperkuat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah didirikannya Masjid Menara Kudus pada tahun 1549 yang menjadi landmark penting dan simbol keberhasilan dakwah Islam di daerah tersebut. Sunan Kudus dikenal karena pendekatannya yang mengedepankan toleransi antaragama. Ia menghormati tradisi masyarakat setempat dengan menganut agama penyembelihan sapi, hewan yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu-Buddha pada masa itu. Selain itu, Sunan Kudus juga memadukan unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha dalam arsitektur masjidnya, menciptakan keselarasan antara tradisi lama dan ajaran baru. Pemikiran Sunan Kudus fokus pada dakwah yang bersifat damai dan tidak konfrontatif. Ia menggunakan metode dakwah bilhal, yaitu melalui tindakan nyata dan contoh yang baik untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Sunan Muria fokus pada dakwah di kalangan masyarakat jelata, terutama masyarakat yang kurang terdidik dan berada di pedalaman. Metode dakwahnya yang dikenal dengan topu ngeli, berarti menghanyutkan diri di dalam, memungkinkan masyarakat dia untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sunan Muria mempertahankan kesenian tradisional seperti gamelan dan wayang untuk menyampaikan pesan Islam. Melalui pertunjukan wayang, ia menciptakan tembang macapat seperti sinom dan kinanti yang berisi ajaran Islam. Pemikiran Sunan Muria sangat dipengaruhi oleh toleransi dan keterbukaan terhadap budaya lokal. Ia percaya bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak memaksa, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 di Mesir, yang merupakan keturunan Bani Ismail dan putra Sultan Mahmud. Sunan Gunung Jati memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun dan mengembangkan beberapa kerajaan Islam, termasuk Kesultanan Cirebon dan Banten. Ia memanfaatkan kesenian tradisional seperti gamelan untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Salah satu tradisi yang dipelopori oleh Sunan Gunung Jati adalah penggunaan gamelan sekaten sebagai media dakwah. Dalam acara-acara tertentu, masyarakat diundang untuk menyaksikan pertunjukan gamelan dengan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda penerimaan Islam. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga dikenal dengan tradisi Sebak Kliwon.
di mana murid-muridnya berkumpul untuk mendengarkan pengajian secara rutin. Pemikiran Sunan Gunung Jati fokus pada ketakwaan, kedisiplinan, dan kearifan dalam beragama. Ia menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman agama yang mendalam. Jaringan Ulama Nusantara. Adapun pengertian dari Jaringan Ulama Nusantara adalah sistem interaksi dan komunikasi yang melibatkan para ulama, sarjana, dan penyampaian ilmu Islam di wilayah Nusantara yang berfungsi untuk memperkuat penyebaran ajaran Islam. Jaringan ini terbentuk melalui perjalanan ilmuwan yang dikenal dengan istilah rihlah ilmiah, di mana para ulama melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di berbagai tempat, termasuk ke Timur Tengah. Peran jaringan ulama yang pertama melalui pendidikan, pesantren menjadi pusat pendidikan yang penting dalam jaringan ini. Di pesantren, para santri belajar berbagai disiplin ilmu agama yang diwariskan oleh para ulama yang telah menuntut ilmu ke Timur Tengah. Kedua, penyebaran ideologi. Jaringan ini berfungsi menyebarkan ide-ide pembaruan dan pemikiran Islam yang berkembang di Timur Tengah, termasuk ajaran tasawuf dan fikih. Lalu ada transformasi sosial. Melalui jaringan ini, ulama berperan dalam membentuk masyarakat muslim yang lebih terdidik dan beradab, serta melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dengan menggalang dukungan umat. Tokoh-tokoh penting dalam jaringan ulama yang pertama ada Syekh Naruddin Al-Raniri, yaitu ulama Aceh yang berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam di wilayah tersebut. Lalu adalah Abdul Al-Rauf Al-Sinkili, yaitu ulama yang memperkenalkan tarekat Syatariyah di Nusantara. Lalu yang ketiga ada Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu ulama Banten yang menjadi guru bagi banyak tokoh Islam di Indonesia. Lalu ada K. Ahmad Dahlan dan K. Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU, masing-masing berperan dalam pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Keterkaitan Wali Songo dengan jaringan ulama Nusantara. Yang pertama ada melalui tradisi ilmiah. Wali Songo merupakan bagian dari jaringan ulama yang lebih besar. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membangun tradisi keilmuan melalui pesantren-pesantren yang didirikan. Pesantren ini menjadi tempat pendidikan bagi generasi penerus ulama di Nusantara. Lalu ada pengaruh tarekat. Beberapa ajaran tarekat yang diperkenalkan oleh Wali Songo seperti Syatariyah berakar pada pemikiran tasawuf yang berkembang di Timur Tengah. Dengan demikian, Wali Songo berkontribusi pada pembentukan jaringan tarekat di Nusantara. Lalu ada sumber ajaran. Metode dakwah Wali Songo banyak dipengaruhi oleh kitab-kitab kuning atau kitab klasik yang ditulis oleh para ulama dari Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa mereka terhubung dengan tradisi intelektual global. Relevansi ajaran Wali Songo dan jaringan ulama Nusantara terhadap masalah pendidikan kontemporer. Relevansi ajaran Wali Songo dan jaringan ulama Nusantara terhadap masalah pendidikan kontemporer sangat signifikan, terutama dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Wali Songo sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya setempat. Wali Songo dikenal karena pendekatan mereka yang inklusif dan adaptif dalam mengajarkan Islam. Mereka berhasil melakukan Islamisasi dengan cara yang menghormati tradisi lokal. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, reaktualisasi ajaran Wali Songo menjadi penting. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi penerapan nilai-nilai lokal dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan untuk menjadikannya lebih relevan dengan konteks siswa saat ini. Lalu ada menggunakan media modern dengan cara memanfaatkan informasi teknologi untuk menyampaikan ajaran Islam secara efektif kepada generasi muda. Lalu ada fokus pada pendidikan karakter, yaitu dengan menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam pendidikan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral yang baik. Kesimpulan, Wali Songo berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-15 dan abad ke-16. Mereka menggunakan pendekatan budaya, pendidikan, dan dakwah yang mengedepankan kearifan lokal sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat dengan damai. Selain itu, jaringan ulama Nusantara terhubung dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, India, dan Tiongkok, memperkaya pemahaman agama dan memperkuat dakwah Islam di berbagai wilayah. Kombinasi dakwah Wali Songo dan jaringan ulama ini memberikan kontribusi besar dalam pembentukan
tradisi Islam di Indonesia yang dibongkar pada nilai-nilai lokal. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga materi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.